Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bidinil Islam, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam tercurah selalu pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah Allah takdirkan masih bisa menikmati kehidupan di era yang terus berubah, termasuk perubahan era yang kita saksikan saat ini, yakni munculnya apa yang dikatakan orang sebagai era milenial, ya. Sebuah era yang ditunjukkan oleh berbagai perubahan-perubahan besar yang siapapun tidak pasti harus mengikuti perubahan itu, ya. Era inilah yang menjadi sebuah tantangan sekaligus kesempatan. Baik orang-orang yang melakukan kejahatan, keburukan, ada yang kemudian melakukan keburukan itu dengan memanfaatkan era milenial ini. Namun tidak juga bisa ditutup-tutupi bahwa era milenial melahirkan sebuah kebaikan-kebaikan baru bagi orang-orang yang selalu berbuat kebaikan dan mengajak berbuat kebaikan, ya. Di antaranya adalah apa yang kita sebut dengan dakwah di era milenial ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan masyarakat yang semakin tersatukan dengan sebuah kedekatan-kedekatan, meskipun secara fisik tidak dekat, namun Allah jadikan kedekatan itu pintu bagi terbukanya jalan-jalan dakwah yang lainnya, ya. Kita yang selama ini terkendala oleh jarak yang jauh, ternyata alhamdulillah Allah beri kemudahan dengan era milenial ini. Dakwah begitu mendekatkan para ulama yang jumlahnya semakin sedikit, yang hanya berada di beberapa tempat tertentu, menjadi pengikat dari kaum muslimin yang berada di tempat-tempat yang jauh. Pun pada saat ini kita menyaksikan sebuah terobosan baru dalam berdakwah. Sebuah terobosan yang menunjukkan bahwa pelaku kebaikan dan penyebar dakwah tidak pernah berhenti untuk mencari celah meraih keridhaan Allah dengan memanfaatkan wasilah-wasilah perantara-perantara media yang ada, termasuk dalam hal ini media audiovisual yang bisa menjadi penguat keilmuan kita, menjadi penguat bagi terdorongnya kita untuk menguatkan keislaman dan amal soleh kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadirnya sebuah film yang bisa dikatakan film masih cukup pendek lah, karena masih butuh waktu yang panjang untuk menyempurnakannya, yang biasa disingkat dengan JKDN, Jejak Khilafah di Nusantara, adalah sebuah pendekatan sekaligus jawaban, ya. Betapa umat Islam itu tidak pernah berhenti untuk menguatkan diri, ya. Betapa umat Islam tidak pernah berhenti untuk terus memanfaatkan kesempatan yang ada di dalam semakin sempitnya kesempatan berdakwah untuk menguatkan terus dakwah-dakwah itu, ya. Salah satu poin terpenting dari lahirnya film dokumenter ini adalah bahwa umat Islam memiliki generasi yang tidak pernah berhenti untuk memanfaatkan inovasi yang ada, ya. Jejak Khilafah di Nusantara, sebuah film dokumenter singkat, ya, yang sebenarnya kalaulah kita mau jujur melihat ini, tidak dilandasi oleh kebencian yang tanpa dasar, tidak dilandasi oleh ketakutan yang berlebihan, maka kita akan melihat ini adalah sebuah produk sinematografi yang luar biasa di satu sisi, produk dokumenter yang luar biasa pendalamannya di satu sisi, produk yang memberikan kecerahan baru di dalam proses edukasi kepada umat Islam, ya. Jejak Khilafah di Nusantara mencoba menarik kembali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bangsa yang ada di Nusantara ini. Bangsa yang Allah takdirkan hidup di Nusantara, jauh dari tempat di mana wahyu pertama yang membuat manusia kembali dilirik oleh Allah sang pencipta alam, yakni turunnya wahyu di Jaziratul Arab yang begitu jauh, ya, tidak terbayangkan, luar biasa.
Allah beri takdir sedikit demi sedikit sampailah risalah Islam itu kepada kita yang kakek nenek moyangnya di Nusantara ini ya, tidak mendapat kesempatan mendapatkan wahyu secara langsung, namun dari para penyebar dakwah yang lebih spesifik, lebih khusus kita kenal dengan istilah 9 waliullah yang menyebarkan dakwah di Indonesia, di Nusantara ini. Dari sanalah kita ingin menunjukkan rasa syukur bahwa negeri kita yang jauh dari tempat risalah turun ini telah mendapat sebuah keberkahan terciprati ya, oleh Wali Songo yang menyebarkan dakwah Islam. Dan kita saat ini menemukan sebuah realitas bahwa Wali Songo dan para penyuluh dakwah Islam di Indonesia ini seolah ada upaya untuk mengaburkan dan upaya menguburkan fakta-fakta yang ada bahwa mereka adalah bagian tidak terpisahkan dari dakwah umat Islam seluruh dunia ya, yang terencana, terorganisasikan kalau dalam bahasa sekarang, terantisipasi oleh sebuah rencana dan aktivitas dakwah global di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Artinya dakwah sebagaimana ke Nusantara, sebagaimana dakwah ke Hindu atau Hindia sana, sebagaimana dakwah ke pelosok Afrika Selatan yang jauh, sebagaimana dakwah ke pelosok-pelosok Eropa, itu tidak berjalan sendiri tanpa perencanaan, tanpa dukungan dan tanpa persiapan yang matang. Alhamdulillah JKDN, Jejak Khilafah di Nusantara ini sedikit memberikan kepada kita ya beberapa catatan-catatan penting yang sebenarnya kalau kita kembali, kalau mau jujur melihat ya rangkaian film yang ditampilkan itu sebuah karya luar biasa ya. Jujur saja kalau hati kita ini bersih atau setidaknya berbasis kepada pendekatan akademis saja yang ada, maka sebagai sebuah film dokumenter ini adalah sebuah karya yang sebenarnya bisa saja dikritisi, bisa saja disampaikan kekurangannya, bisa saja disampaikan kelemahannya. Tapi sebuah film dokumenter adalah sebuah film yang dibuat bukan berdasar kepada mitos, bukan berdasar kepada kreasi khayalan semata, tapi berbasis kepada bukti-bukti historis yang semua itu juga bukan hanya bisa saja diperdebatkan, tapi sudah begitu banyak dibuktikan oleh para ahli sejarah, para ilmu sejarah tentang kebenarannya. Berbagai kitab, berbagai buku, berbagai literatur sejarah nasional maupun internasional saling menguatkan bukti itu. Tidak ada yang bisa membantahkan. Ya, mungkin dalam rincian-rinciannya ada perbedaan pendapat kalangan para ahli sejarah, tapi secara prinsipil film dokumenter ini menunjukkan kepada kita apa yang selama ini diupayakan untuk dikaburkan dan dikuburkan dari tengah umat Islam, yakni apa? Keterkaitan kita sebagai kaum muslimin di Nusantara yang kita cintai ini dengan apa? Dengan pemersatu dan pelindung umat Islam sedunia, yakni khilafah. Ya, ini sesuatu yang sebenarnya sudah dipahami oleh orang umum, udah maklumun bid-darurah, semua pada tahu ya. Tetapi dengan rezim yang ada di berbagai negeri muslim saat ini, upaya mengaburkan ini begitu nyata. Upaya mengubur bukti-bukti itu begitu nyata, terutama bagi generasi muda. Ini yang sangat kita khawatirkan. Dan lahirnya sebuah karya sinematografi berbasis dokumenter ini menguak banyak fakta kepada kita, mengingatkan banyak realita ya, dan mengokohkan ya apa-apa yang telah selama ini kita dapatkan dari bapak kita, dari kakek nenek moyang kita, dan bukti yang tidak terbantahkan dari fakta-fakta sejarah, benda-benda sejarah yang menjadi penguat dari itu semua ya. Jadi sekali lagi, Jejak Khilafah di Nusantara adalah sebuah produk sinematografi dokumenter era milenial yang luar biasa, yang harus diakui sebuah terobosan yang baik di era milenial ini, yang bisa menjadi viral begitu cepat dan tidak akan ada yang bisa menghentikannya ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah,
Jejak Khilafah di Nusantara sebagai karya dokumenter sekali lagi adalah karya terbuka yang boleh saja dikritisi. Tetapi yang mengkritisi itu juga harus memiliki basis keilmuan, keilmiahan yang cukup untuk membahas ini dari sisi dokumenter. Boleh juga ada yang mengkritisi dari sisi sinematografinya, silahkan saja. Tetapi lebih dari itu semua, karya ini harus diacungi jempol sebagai sebuah pendekatan yang membanggakan umat Islam, ya, membanggakan kita semua, apapun organisasinya, apapun aktivitas dan lembaga dakwah, ini sebuah karya yang luar biasa, ya. Nah, di balik ini semua kita melihat dalam tayangan kemarin, ya, yang telah lebih dari 150.000 penontonnya pada saat pertama launching itu, tidak berhenti dari upaya-upaya penjegalan, upaya-upaya yang menunjukkan bahasanya sebenarnya kepengecutan dari rezim-rezim yang ada atas karya-karya yang luar biasa ini, ya. Apa coba? Selama ini rezim di negeri muslim selalu bicara tentang negara maju yang menghargai demokratisasi, yang menghargai kebebasan berpendapat, menghargai apa yang disebut equality before the law, yaitu kesamaan di dalam hukum. Ternyata itu menjadi tidak ada. Dengan begitu sombongnya, ya, media yang selama ini mendunia, YouTube mendapat tekanan untuk film ini tidak boleh ditayangkan. Apa basis tidak bolehnya? Apakah film ini memunculkan kemudian hate speech, menyebut orang-orang sebagai penjahat, kata-kata sampah, kata-kata buruk yang menghancurkan ini, menjelekkan orang, menjelekkan organisasi? Tidak ada satupun itu, ya. Apakah karya ini kemudian berbasis kebohongan, dibuat-buat? Wah, ini diakui sebagai bukti, ini bukti. Tidak ada, semua berbasis dokumentasi yang memiliki basis ilmiah yang bisa ditelusuri siapapun juga. Jadi apa, atas dasar apa kemudian upaya kemarin penyiaran video yang begitu luar biasa ini dijegal berkali-kali dan sampai sekarang terus berlangsung? Karena itu wajar kalau yang terhormat guru kita Bapak Kiai Haji Tengku Zulkarnain menanyakan kepada Bapak Presiden apa basisnya, ya, pemerintah kemudian mendesak YouTube menghentikan ini. Karena memang kalau kita mengaku negeri kita berdasar hukum, harus ada basis hukum untuk itu, ya. Ini bukti hipokritnya, betapa tidak becusnya cara berpikir dan betapa buruknya jiwa apa yang disebut sebagai jiwa demokrasi yang ada sekarang. Mereka menggunakan hukum-hukum demokrasi kalau menyetujui, mendukung dan sesuai keinginan mereka, kebebasan dalam berinteraksi, kebebasan berperilaku mereka dukung. Tapi kalau berdasarkan pada Islam mereka mencegahnya, ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jadi sekali lagi inilah karya luar biasa sebagai karya awal. Kita harus lanjutkan dengan karya yang lebih baik, kita dukung dan tentu kita sosialisasikan pada masyarakat. Kemuliaan-kemuliaan Islam harus selalu diangkat meskipun upaya mengaburkan dan menguburkannya tidak pernah berhenti. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir, munafik dan musyrik tidak akan pernah berhenti daripada yuriduna, berkeinginan untuk memadamkan cahaya Allah, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan diam kecuali menyempurnakan agama itu melalui para pendakwahnya yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan menjadikan video ini menjadi amal jariah bagi seluruh pihak yang berperan di dalamnya, amal soleh juga bagi yang menyebarkannya, dan kita semakin bersemangat untuk berdakwah memanfaatkan momentum era milenial yang luar biasa ini. Wallahu wa muwafiq il aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.